Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini untuk pertama kali ini Waalaikumsalam. pengganti kemarin ya, Bang ya. Ada dua orang ya, ada Ya, dua ganti orang. Jawa. Asa sama Nayan. Ya, Oke, Aulia sama Naya. oke baik. Nah, jadi ini bentar ya, kita cek dulu yang nulis store-nya ya. Eh, hmm, Iya. Perlu share screen nggak? iya, kayaknya perlu deh. Aku izinin ya. Oke, oke. Ya, ya, Kak. Nyawa share ya, share screen. Mm-mm. Bisa nggak itu ya? Bisa kan harusnya ya? Oke, bisa. Saya, Kak. Nah, ini yang untuk Shopee-nya. Ini apa namanya? Mau ngecek nama tokonya deh. Toko yang nulis store itu. Biar kita langsung bedah aja. Oh, ya. Oh, sama coba deh, Bang, minta tolong WA kan PW-nya diganti belum? Maksudnya biar saya bisa login nanti kita cek yang seller center-nya gitu. Oh, apanya? Gimana, Kak? Passwordnya. Oh, password. Oh, Iya. kirim ke Kak. Ah. Oke, oke. Yang udah Ya. diganti aja. Ini masih ini yang baru lagi ya berarti ya pengirimannya. Yang terakhir kemarin itu, Kak, yang ini. Loh, Yang tapi ini ada. tapi ini perlu diproses loh. Berarti ini baru loh, Bang. Ini ada satu pengiriman perlu diproses. Oh iya. Ada order lagi apa, Aulia? Ada nih harusnya. Coba, Aulia. Coba. Tuh. Coba open Masa mic lo, Aulia. ya Tuh, tuh. masa Apa nggak nggak tahu tuh? dicek-cek Tadi, handphonenya? oh, Kak, tadi jam 6 belum ada, Kak. Terakhir buka jam 6 belum ada, Kak. Oh, Oh, baru belum ada. berarti ya. Iya, memang ini baru Alhamdulillah. pengiriman perlu Kayaknya Mati diproses. orderan baru, Kak. Cie, cie. Ntar dulu cek-cek dulu ya. Ntar. Alhamdulillah. Ntar Kak, awak kirim ini ya. Kirim Mm-mm. soalnya passwordnya. jam 6 Iya, belum iya. ada pesanan. Ini dia. Ya, enaknya kalau misalnya jualan yang memang sudah ada produknya, jadi langsung kirim-kirim aja ya kan? Sebelum. Oke. Itu Kak, ada awak kirim tuh emailnya. Oke, oke. Password. Sip. Penasaran. Oh, baru tadi ya, Oli ya? Masuknya berarti ya? Harusnya baru sih itu, karena itu bacaannya perlu Penasaran. diproses, berarti baru harusnya. Oh, Alhamdulillah nih. Banyak juga nih. Udah berapa Nunggu nih nih. Bang total? Yang Eh, total yang apa Kak? total ininya, ini dari verifikasinya dari WhatsApp atau mau dari SMS? Dari WA aja Kak? Oh ya, nggak, maksudnya untuk pesanan kemarin kan satu yang salah harga. Nah, ini yang sekarang Ya, ini satu, berarti baru dua pesanan ya, Bang? ya baru dua orderan berarti sama ini Kak. Lumayan lah. Ini organik kan nggak? Pal belum ada kayak iklan-iklannya kan? Iya, organik. Sebenarnya Wih, itulah keren, dia keren, enaknya keren. itu. Mantap, mantap, Belum mantap. belum belum ada nih Oh, ininya. oke Kak. Bisa. Oke. Udah, awak buka dari sini aja lah ya, Bang. Oke, oke Kak. Oke. Ini ya tadi seller center. Kemudian ini dia. Oke, kita cek dulu ya pengiriman pesanannya ya. Yang untuk Oke yang baru Kak. masuk ini Bang, untuk dasar-dasar yang kemarin udah awak iniin di pelatihan yang kayak promosi itu udah belum? Ada kan Oh, belum. Belum recordnya? ada, Pak. Jelasin lagi Kak. Oh ya, oke 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 baik baik. Cuman upload barang aja sih. Ya baik baik. Nanti nanti tapi nanti rekamannya dilihat aja juga nggak apa-apa gitu. Oh, oke Kak. Di Oke. flashback lagi ya. Heeh. Oh iya mantap nih Ya, kan ya, ada. ya. Oke, ini baru pesanannya baru masuk ini.
kalau misalnya ada barangnya Oh, langsung baru atur masuk ya. pesanan aja, atur pengiriman. Ini drop off apa pick up kemarin terakhir kali Bang? Kami antar nggak bisa pick up kemarin itu kenapa kak? Nggak bisa pick up. Mungkin karena Lokasinya ya? di luar jangkauan kota Medan nggak? Tapi Eh, di Deli Serdang harusnya masuk sih. oh bisa jadi. Kami Enggak dari gini, Serdang sih. klik pick upnya bisa. Klik pick upnya bisa nggak? Bisa Kemarin harusnya kan? kemarin bisa nggak Ul, pick up? Ya gini, kemarin kan ada pilihannya pick up atau ngantar eh, Counter. ke, toko terdekat, ke counter. Cuman pas diklik pick up, dia kayak muncul Google Form gitu, Kak. Oh iya, harus harus ajukan Google dulu. Form tapi bisa diisi Oh, lagi dan ekstra gitu. oh ajukan Oh dulu. iya, isikan aja. Itu kan supaya nanti si kurir standar ekspresnya itu mau datang gitu. Kalau Oh, iya. kalau Oh, kami ada juga biasanya Kak. Ada ini apa gitu. namanya? Karena memang udah biasa sama XPX, jadi kalau tinggal call aja gitu. Enaknya pick up gitu sih. Cuman karena memang masih Oh, baru, mungkin nggak banyak, nggak mau yang kurir pick upnya untuk CXPX. Nggak apa-apa sih drop off, nggak masalah sih. Cuman kan kalau udah orderannya sampai banyak kan lebih baik pick up gitu. Sebenarnya drop off sama pick up sama aja, nggak masalah. Maka lebih enak kalau kita di pick up kan daripada di drop off gitu. Ini kalau misalnya terus untuk yang loh, oh terpencet ya. Ini pokoknya kalau untuk pesanan jangan lupa ini dilihat kuantitinya karena sering banget tuh kejadian kuantitinya nggak sesuai dengan yang dikirimkan. Nah, oh ini kan iya. kalau udah ada pecah telur satu gitu kan, nanti dia seterusnya tuh akan mudah tuh, apalagi besok tanggal 25 ya. Nah, kalau Hmm. tanggal 25 usahakan adalah setidaknya ada 5 produk yang di flash sale kan gitu atau Oh dibuat gitu. promosinya. Nah, oke. Berarti kan untuk upload produk udah paham nih, ya kan? Untuk upload produk udah paham, untuk terima pesanan udah paham. Nah, kita lanjut ke promosi aja ya langsung, karena kan memang promosi yang belum kita apain waktu itu. Nah, untuk di pusat promosi ini, nah ini kan ada iklan Shopee, ada affiliate marketing solution, ada Shopee Live, ada diskon, ada voucher toko saya, flash sale toko saya, ada promo ongkir toko, hadiah penilaian, koin penjual, game toko, sama promo live stream affiliate. Nah, yang bisa kita gunakan sebagai penjual, ya kan, maksudnya bukan semua bisa kita gunakan, cuman yang biasa ya, yang biasa penjual gunakan dan paling sering penjual gunakan itu ada di diskon sama di voucher toko saya dan flash sale toko saya. Nah, ada tiga ini nih yang paling sering digunakan oleh penjual. Nah, apalagi besok tanggal 25 kan, usahakan tanggal 25 itu diaturlah sekarang untuk flash sale-nya. Setidaknya ada 5 produk lah di flash sale-in gitu. Oh Nah, iya. sebelumnya juga dibahas ya, kalau misalnya untuk pertama kita bahas dulu untuk diskon. Nah, untuk diskon ini ya nggak apa-apa harga yang dari produknya itu di markup dulu, di markup terus kemudian di diskonin ya sama kayak kita kalau di apa namanya kalau belanja di supermarket atau di mall-mall kan mereka kan pada naikin harga dulu kan sebelum di diskon gitu. Nah, itu kenapa seperti itu? Supaya nanti di sistem si Shopee-nya itu menganggap bahwa si tokonya ini punya diskon atau barangnya ini lagi promo gitu. Jadi kalau barang kita lagi promo, ya kan, atau menggunakan fitur promo yang dari Shopee, si Shopee-nya itu senang gitu, senang sehingga toko kita jadi naik gitu. Nah, kemudian apakah kalau nggak pasang promo toko ini kayak ini ya, kayak harga coret ya gitu. Terus mungkin pertanyaannya gini, gimana kalau kita nggak pasang harga coret di toko gitu kan? Apakah tetap bisa naik? Sebenarnya bisa aja sih, cuman kan kita karena toko baru, jadi biar supaya dapet dapet apa namanya, dapet percepatan lah gitu ya kan, dapet lirikan dari Shopee, usahakanlah gunakan fitur promo toko atau harga coret ini ya diskon. Nah, yang kedua ada ini paket diskon. Nah, jadi kalau paket diskon ini dia biasanya kayak beli apa namanya? Beli dua diskon sekian gitu, beli tiga diskon sekian gitu. Jadi kayak
orang mau nggak mau kalau misalnya mau dapat diskon 5% misalnya atau diskon 2% lagi harus beli produk dengan minimal pembelanjaan misalnya 50.000 kayak gitu. Nah, ini juga itu bisa digunakan, ini bisa dibuat diskon ini supaya nanti apa namanya orang tuh belinya nggak satu produk aja tapi banyak produk kayak gitu. Nah, kemudian untuk combo hemat, nah ini combo hemat ini kayak lebih kepada eh dia beli apa namanya? Ini kan ada beli misalnya 2 gratis ini atau misalnya beli produk yang A atau B dapat hadiah dapat hadiah minimal dapat hadiah gitu kan. Kan ada dengan minimal belanjanya kayak gitu. Nah, ini keluarkan. Cek dulu yang pakai diskon. Nominal diskon, kemudian ini harga pakai diskon. Jadi kalau misalnya ada yang persentase ya, misalnya beli 2 produk diskon sekian persen gitu. Nah, atau bisa juga nominal diskon, misalnya beli 2 produk diskonnya misalnya jadi 1.000. Atau harga pakai diskon, misalnya beli 2 produknya jadi harga sekian, kayak gitu. Bisa juga bikin seperti itu. Nggak Itu usah yang di semua. paket ya tadi Kak? Apanya? Paket itu bagian paket diskon tadi ya? Iya pakai diskon. Ini bagian pakai diskon. Nah, jadi contoh misalnya nih kan, apa namanya, misal mau bikin persentase diskon nih, gitu. Terus pilihnya, misalnya dia pembelinya beli dua, jadi diskonnya 2% gitu. Jadi dia beli produk apapun di Nuli Store, beli beli 2 pieces gitu kan, produk apapun dapat tambahan diskon 2% gitu. Misal ya, atau kalau misalnya kita bikin nominal diskon, jadi misalnya beli produk apapun di Nuli Store, diskonnya jadi misalnya Rp500, misalnya kayak gitu. Ini juga bisa ditambahkan tingkatan ya. Jadi kalau misalnya beli 2 jadi sekian, beli 3 jadi sekian gitu diskonnya. Nah, sama dengan nominal diskon juga. Kemudian ada harga paket diskon. Nah, ini dia misalnya nih beli pensil A dan pensil B kan beli 2 produknya jadi harganya yang awalnya kalau misalnya pensil A 3.000, pensil B 7.000, kalau beli pensil A dan pensil B jadi harganya 6.000 misalnya. Harusnya kan 7.000 kan. Nah, jadinya 6.000 kalau beli pensil A dan pensil B kayak gitu kurang lebih. Nah, sama. Ini juga ini boleh disetting boleh enggak. Kalau saya pribadi untuk yang pakai diskon ini tuh saya gunakan nominal diskon kayak gitu. Nominal maksudnya persentase diskon. Jadi minimal belanja 250.000 atau 200.000 ya. Jadi tergantung eventnya. Tuh saya bikin dapat diskon lagi 2%, kadang saya bikin 3%, ganti-gantian gitu, nggak selamanya itu aja gitu. Nah, kalau combo hemat, ini yang kayak hadiah, biasanya saya bikin di bagian produk hadiah gitu. Jadi misalnya beli produk minimal belanja 200.000, misalnya saya kasih hadiah kaos kaki, kayak gitu. Nah, itu dia. Nah, kemudian, untuk yang harga diskon yang kayak, apa namanya, kayak, bentar ya, kita nggak bisa di. Nah, untuk harga, kalau misalnya untuk fitur paket diskon ini sama combo hemat ini boleh diganti-ganti. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita nggak usah gunakan eh, diskonnya itu nggak perlu sama setiap saat gitu. Contoh misalnya pekan ini kan hari Rabu ya. Pekan ini pekan pertama misalnya ini pekan terakhir di bulan September misalnya. Ya, misalnya di minggu keempat ini pakai diskonnya minimal belanja 250.000 dapat tambahan diskon 5% misalnya kayak gitu. Nanti di periode selanjutnya bisa jadi belanja minimal 200.000 dapat diskon lagi misalnya 3% kayak gitu. Jadi usaha ini kan tergantung dari kitanya. Usahakan ya berbeda-beda gitu. Jadi sehingga si pembeli itu merasa apa namanya terdorong lah untuk cepat-cepat membeli produk kita atau ya udah belinya sekali banyak aja nggak hanya satu gitu. Nah, kenapa harus beda-beda? Jadi nggak membuat si buyer itu merasa bahwa nanti aja lah gitu ya kan. Jadi kayak karena nanti pasti akan ada lagi, belum tentu gitu. Jadi periodenya dibikin singkat-singkat aja gitu, tapi berkala. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
kalau nggak ada mau ditanyakan, kita lanjut dulu ya. Nah, itu tadi bagian buat diskon. Jadi kalau promo toko ini harga coret ya, harga coret atau ada diskon. Kalau pakai diskon ini ya kayak beli produk A dan B atau beli minimal 2 pieces nanti dapat diskon lagi gitu. Dan ini semua disetting oleh penjual dan yang nanggungnya penjual. Maksudnya adalah ya nanti misalnya harga setelah diskonnya 5.000, ya udah nanti yang masuk 5.000 plus dipotong biaya admin kayak gitu. Pokoknya ini penjual yang nanggung lah untuk diskon-diskonnya. Nah, kemudian untuk pusat promosi lagi yang lain ya, Kak, mau ada tanya tadi Kak, bagian promo toko tadi Kak, yang yang ini coret Bang. harga. Ya ini harga coret. Nah, itu maksudnya Kak, tadi kan Kakak bilang kayak naikkan harga kan Kak. Tapi kalau kami kayak buat diskonnya kan nggak selamanya kan, entah berapa hari gitu kan. Mm-mm. Maksudnya kami coret harga, tapi itu selama masih ada margin itu nggak apa-apa kan Kak? Selama Saya masih nggak ada usah margin. dinaikkan harga gitu, tapi coretnya Oh tetap, nggak masalah, maksudnya nggak masih ada masalah, margin gitu. nggak masalah Nggak Bang, usah nggak naikkan masalah. harga, maksudnya harganya tetap berdasarkan yang sekarang gitu. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Nggak Cuma masalah kalau ya. misalnya masih Berarti ada, nggak perlu misalnya udah dinaikkan ya. setelah dipotong biaya admin, itu kan kemarin Abang kan nggak kena biaya admin ya. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak Oh iya, salah, kalau peraturan belum iya, iya. berubah, 50 pesanan pertama untuk toko baru itu nggak dikenakan biaya admin, setahu awak. Jadi kalau misalnya mau buat gecor-coran ini untuk bikin promo gede-gedean supaya banyak pembeli bisa nih, karena belum dikenakan biaya admin. Tapi mungkin setelah Oh selesai gitu Kak. awak lupa Bang ada Oh karena peraturannya. toko baru Kak. Iya untuk toko Oh baru, ya. khusus toko baru. Kan ini karena Oh nggak ada adminnya belum ya. ada 50 pesanan. Karena untuk Iya, peraturan iya. yang terakhir tuh kalau nggak salah tuh 50 pesanan. Nah, tapi kan kalau peraturan Shopee kan sering berubah-berubah ya. Nah, nanti awak cek lagi lah di bagian seller center gitu. Jadi sebelum mencapai 50 pesanan ini masih gratis biaya admin karena awak Oke, kemarin oke. cek nggak ada kena biaya admin ya kan masih 100%. Nah inilah kesempatan untuk Duli Store buat Oke. promo gede-gedean lah atau harga yang Oke, oke, bener-bener Kak. terpotong habis. Kemarin tuh keren banget Oke, harganya oke. jadi 1.000 berapa ya 1.100 ya dari 11.000 kayak gitu tuh. Nah, itu ya besok Oke, nih oke. tanggal 25 kalau bisa sih dari tengah malam ini udah di apa namanya, udah dibuat lah promonya. Karena promo setiap angka kembar dan tanggal 25 itu promo voucher ya, voucher potongan harga atau voucher yang gila-gilaan dari Shopee itu dari jam 00 sampai ke 23.59. Nah, biasanya tuh kalau saya nyari-nyari produk yang untuk maksudnya banyak potongan diskon dari Shopee ya untuk belanja produk dapur ama Umi ya untuk bakery itu biasanya dari mulai jam 00 tuh gitu udah. Dan itu biasanya berat aplikasinya karena banyak banget pengunjungan di jam 00 itu gitu. Tuh ya untuk yang diskon. Nah, kita kembali ke pusat promosi. Selanjutnya ada voucher toko saya. Nah, ini biasanya voucher toko saya ini sering digunakan untuk si penjual ya kan untuk menarik si pembeli supaya belinya terpaksa harus beli secepat kilat gitu, secepatnya gitu. Contoh misalnya kayak gini. Belanja minimal 100.000 nih gitu kan. Terus dia dapat potongan harga 10.000 misalnya ya. Dan itu hanya berlaku untuk di hari ini saja misalnya. Jadi dia kayak terdesak harus beli di hari itu juga dan harus beli produk dengan total yang sesuai dengan ketentuan yang kita buat di awalnya untuk minimal pembelanjaan kayak gitu. Nah, untuk cara buat voucher toko saya, ya kan, ini buka aja voucher toko saya, kemudian di sini, nah, ini kan ada ya, buat voucher sekarang dan tingkatkan jumlah pesananmu. Nah, untuk jenis voucher ini ada dua macam, ada voucher toko, ada voucher produk. Nah, untuk voucher toko ini adalah voucher yang voucher yang akan ditampilkan di halaman utama dan berlaku untuk di semua produk. Jadi, si pembeli beli produk apapun bisa menggunakan voucher ini. Kalau voucher toko ya, kalau voucher produk ini adalah voucher. Nanti vouchernya tetap ditampilkan di halaman utama toko kita, tetapi dia hanya bisa digunakan untuk di produk-produk tertentu saja, gitu. Contoh misalnya kita mau setting
voucher produknya itu untuk di produk pulpen pulpen Joico misalnya, atau pulpen Kenko atau apapun ya, misal pulpen A gitu. Kemudian pulpen A, pulpen B, pulpen C, buku A, buku B, buku C kayak gitu kan. Jadi hanya di produk-produk itu aja. Nah, sehingga ketika si pembeli mau beli pulpen A, pulpen B, pulpen C, dapat diskon produk nih, diskon sesuai dengan ketentuan dari penjual ya, ada batas minimalnya gitu kan. Dia dapat diskon. Nah, tetapi ketika dia mau beli produk misalnya pulpen D atau pulpen F misalnya yang nggak ada di dalam masuk dalam promo voucher produk, nah itu dia tidak dapat potongan untuk di voucher produk ini gitu. Jadi memang produk khusus lah yang kita setting. Nah, kalau untuk voucher terbatas, nah ini tuh kayak misalnya voucher yang kita buat khusus misalnya khusus untuk pembeli yang mau datang kembali atau kita bagikan secara khusus. Jadi ini misalnya kita buat voucher terbatas nih gitu. Nah, nanti vouchernya ini kita bagikan di chat gitu. Khusus untuk pembeli misalnya pembeli loyal atau pembeli yang memang misalnya sudah belanja di kita kayak gitu. Nah, buatlah voucher terbatas. Kemudian untuk voucher live, ini adalah voucher yang ditampilkan pada saat kita live saja. Ya, jadi kalau misalnya kita udah selesai live-nya, maka maka harganya vouchernya itu hilang kayak gitu. Nah, untuk voucher video, ini voucher video akan ditampilkan di video kita pada saat kita upload video kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara membuat voucher toko. Nah, ini kan ada voucher toko ya, ada voucher produk, ada voucher berbatas, ada voucher live, sama ada voucher video. Nah, yang pertama kita akan, ini ada lagi nih target. Ini ada lagi nih. Nah, untuk yang voucher khusus untuk target pembeli ya. Kadang-kadang kan ada voucher pembeli baru kayak gitu. Jadi misalnya untuk follow toko kita, untuk pembeli baru yang dia memang belum pernah beli di toko kita. Kemudian ada voucher pembeli terpilih. Nah, ini juga bisa kita setting. Kemudian ada untuk voucher ikuti toko. Nah, ini nih kesempatan toko untuk mendapatkan followers gitu. Jadi makanya kenapa toko saya itu banyak banyak followersnya, itu dia karena kami pasang yang namanya voucher ikuti toko. Jadi kalau misalnya dia belanja produk di toko kita gitu misalnya, tanpa embel-embel apapun, misalnya tanpa pembelian minimal produk gitu ya kan, yang memang sesuai dengan kriteria kita, itu bisa dapat vouchernya hanya dengan klik tombol ikuti toko kita kayak gitu. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut bagaimana cara buat vouchernya? Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Ada Alia, saya mau tahu. Ada? Tanya aja. Enggak apa-apa, tanya aja. Ya. Mau nanya, kan kalau misalnya kayak voucher toko itu Kak, itu bagusnya kita buat itu setiap hari ada atau dia continue kita ada, atau bisa kayak misalnya minggu ini nggak ada ini gitu Kak? Baiknya setiap hari. Nah, justru waktu awal-awal mula dulu ada voucher gitu kan. Itu tuh saya di mentoring sama sama yang udah penjualan tinggi. Dia ngajarin dia bilang untuk buat vouchernya berkala setiap 3 jam sekali atau setiap sejam sekali gitu. Jadi banyak tuh vouchernya. Jadi misalnya voucher ada 3 voucher A, B, C misalnya. Voucher A, B, C. Voucher A disetting dari jam 6 sampai jam 7. Voucher B disetting dari jam 7 sampai jam 8. Voucher C dari jam 9 sampai jam 10, 8 sampai 9 gitu. Gitu. Sejam-sejam gitu. Nah, dulu saya belajar kayak gitu. Awal-awal mula itu bagus tuh gitu ya kan. Kemudian setelah mulai agak lama, mungkin agak kita capek juga ya settingnya karena banyak. Terus saya bikin jadinya vouchernya per sehari. Jadi misalnya voucher A di hari ini dari jam 6 sampai jam 2.35 dari jam 00 sampai jam 23.59. Terus saya setting terus gitu. Nah, kemudian sekarang karena semakin males juga, jadi saya bikin vouchernya per 3 hari gitu. Jadi kayak Senin sampai Kamis voucher A
dari jam 00 sampai 23.59, voucher B dari hari Kamis sampai hari Minggu gitu. Jadi Senin, Rabu, Kamis, Minggu gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk awal-awal disarankan untuk voucher ini harus sering ya. Kalau bisa sih minimal setidaknya adalah 2 sampai 3 jam sekali. Tapi kalau misalnya nggak mau sampai sebanyak itu, bikin minimal satu hari satu kali, satu voucher, satu hari minimal satu voucher dengan berbatas waktu. Nah, apakah kita boleh menggunakan nominal voucher yang sama setiap hari? Boleh, boleh banget. Jadi contoh misalnya gini, hari ini kita menampilkan voucher Rp10.000 misalnya ya. Minimal pembelanjaan 200.000 dapat voucher potongan harga 10.000 gitu. Nah, kemudian besoknya lagi kita buat juga minimal pembelanjaan misalnya 200.000 dapat potongan 10.000 misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa voucher nominalnya sama, tetapi untuk waktunya dibikin eh, bikin waktunya terdesak satu hari. Jadi ketika ada si buyer ngelihat toko kita, buka toko kita gitu ya kan, ketika dia ngelihat toko kita ada voucher toko gitu, kan ada waktunya tuh, ada waktunya. Nah nanti dia bilang gini kan, oh ini vouchernya apa namanya hanya sampai jam 23.59 hari ini gitu, tanggal sekian gitu. Oh ini sampai tanggal sekian gitu. Jadi si pembeli itu terdesak untuk membeli produk kita gitu. Nah, ini juga sering ya dilakukan oleh Shopee. Kayak misalnya nih, contoh malam-malam gini nih. Biasanya Shopee itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam itu tuh menampilkan voucher potongan harga khusus untuk pembeli yang nonton live extra gitu. Jadi sekarang kan di Shopee itu kan ada live streaming gitu kan. Nah, di live streaming itu ada beberapa toko yang dia daftar untuk supaya produknya bisa ikutan program live extra. Nah, jadi setiap produk yang kita ambil dari nonton live streaming dan ada voucher live ekstranya gitu kan. Jadi kita dapat potongan harga diskon 15% dari Shopee-nya aja dari jam 9 sampai jam 12 malam gitu. Jadi Shopee itu bikinnya cuma 4 jam ya untuk untuk voucher toko. Dan itu setiap hari. Dan itu vouchernya sama terus. Maksudnya nominal sama terus gitu, nggak masalah. Oke, dan itu salah satu yang membuat si Shopee kayak dia bisa mengumpulkan atau membeludakkan akunnya marketplace-nya itu di satu waktu, kayak gitu. Jadi pada saat waktu yang misalnya dia memunculkan diskon live streaming ekstranya itu, ya banyak pengunjung yang mengunjungi toko kita dan banyak pengunjung yang mengunjungi Shopee dan mengunjungi toko kita, kayak gitu. Nah, itu dia ya. Sampai sini paham? Apakah udah paham? Oke, nah selanjutnya untuk cara buat voucher toko. Ini sebenarnya hampir sama semuanya ya. Tinggal kita ikutin aja aturannya. Ini yang pertama buat voucher toko. Nah ini dia voucher toko. Tampilannya seperti ini. Kalau misalnya tampilannya voucher produk, nah tampilannya bakalan seperti ini. Nah ini dia. Nah tapi pada dasarnya itu hampir sama kok semuanya. Jadi kita bikin voucher toko dulu ya. Nah, untuk voucher toko, yang pertama ini dibikinlah nama vouchernya. Nah, untuk nama voucher ini hanya untuk supaya kita bisa nih membedakan voucher A, voucher B, voucher D kayak gitu. Nah, nama voucher ini tidak akan ditampilkan ke pembeli. Jadi biasanya saya bikin nama voucher itu nama toko plus diskonnya berapa. Contoh misalnya saya mau bikin diskonnya 10.000 ya. Misalnya kayak gini, 10K kayak gitu. Ini hanya bisa dilihat oleh si kita aja, kayak gitu penjual aja. Nah, kemudian untuk kode vouchernya. Nah, kode vouchernya untuk yang di 4 kata di awal ini, yang nuli ini tuh tidak bisa diubah-ubah. Jadi tuh 4 kata pertama, 4 huruf pertama itu biasanya nama depan toko kita. Kemudian untuk kode vouchernya ini bebas ya, maksimal 5 karakter. Nah, biasanya saya bikin di sini kan ada KONI ya, QP gitu kan, kode vouchernya. Di sini tuh biasanya saya bikin untuk bulannya. Contoh hari ini bulan September ya, 09 misalnya ceria, gitu. Nah, seperti itu. Atau misalnya 10K, ya udah 10K share gitu ya, terserah kita mau bikin kodenya apa, karena ini belakang ini hanya untuk memudahkan kita misalnya kita mau memberikan kode kita kepada orang lain.
Nah, untuk periode pemakaran vouchernya ini gitu kan. Nah, ini silahkan dibikinlah jamnya jam berapa ya. Misalnya mau dari hari ini sampai hari ini juga di jam 23.59 atau mau bikin sampai besok di jam 23.59, it's okay, nggak masalah. Nah, kemudian jangan lupa di bagian sini dibikin tampilkan voucher lebih awal. Jadi misalnya contoh, eh, voucher kita yang kita buat ini jam kita setting jam tayang itu jam 9 gitu. Sekarang masih jam 20.51 ya. Kita pengen vouchernya tampil di jam 9. Nah, jadi langsung aja nih ditampilkan voucher lebih awal. Jadi sebelum jam 9, misalnya contoh saya mau bikin saya mau apa namanya voucher saya itu tampil 10 menit sebelum di jam 9 gitu. Nah, jadi misalnya 10 menit sebelum 9 malam gitu kan. Ya udah, bikin aja di sini tanggalnya dan bikinlah jam 20.50. Misal seperti itu ya contoh. Nah, ini kan 20.52, nggak akan mungkin kita bisa bikin gitu. Nah, tapi walaupun kita tampilkan seperti ini ya kan, dia tidak bisa digunakan. Contoh misalnya vouchernya itu harusnya ya voucher settingan di awalnya ini harusnya tampil di tanggal 24 September di jam misalnya jam 1 pagi gitu atau misalnya di jam 11 malam gitu ya kan vouchernya. Nah, kemudian kita pengen 15 menit sebelum jam 11, voucher kita itu sudah nangkring, sudah kelihatan oleh pembeli. Jadi mereka tahu tuh, oh ternyata di toko ini ada voucher gitu. Nah, ya udah tinggal bikin aja mau tampilkan misalnya tadi kan 15 menit sebelum mulai ya. Jadi tadi misalnya vouchernya mulai di jam 9. Ya udah bikin aja tampilkan vouchernya di 20.45 kayak gitu kurang lebih. Nah, kemudian untuk pengaturan bonus nih, ya kan, atau vouchernya. Ya, tentunya kalau kita bikin voucher harus ada realistis ya. Realistisnya, kenyataannya, oh ternyata voucher yang kita buat benar-benar nyata, gitu. Nah, untuk tipe voucher ini ada voucher diskon sama ada cashback coin, gitu. Nah, apa bedanya? Kalau voucher diskon ini dia nanti misalnya si pembeli mau beli produk kita, dia akan mendapatkan diskon tambahan selain diskon-diskon yang sudah kita buat. Apabila memang kita sudah buat diskon sebelumnya, gitu ya. Jadi langsung terpotong. Sedangkan kalau untuk cashback coin ya, ini adalah apa namanya pengaturan bonus untuk pembeli yang beli produk di toko kita gitu. Dan koin ini bisa dia gunakan untuk toko lain gitu. Ya, contoh misalnya belanja di toko Knowledge Store, belanja minimal 200.000 ya, 200.000 akan dapat cashback koin misalnya nominalnya sekitar 20.000 rupiah deh biar bisa enak gitu ya. Jadi dia dapat cashback koinnya 20.000 rupiah. Nah, setelah barangnya sampai di tangan pembeli, pembeli klik terima pesanan, nanti dia akan mendapatkan cashback koinnya, ya. Nah, kalau saya pribadi tidak pernah menggunakan cashback koin untuk bonus dari admin saya, gitu. Kenapa? Karena kalau cashback koin kan dia bisa digunakan untuk membeli produk di toko lain, gitu. Nah, sedangkan kalau untuk diskon yang kayak gini diskon, ini kan memang udah kita hadiahkan nih untuk si pembeli. Jadi dia beli produk kita seolah-olah produk kita paling murah kayak gitu. Itu sih. Nah, jadi untuk tata caranya udah ini kan pengaturan bonus, ada diskon, ada cashback koin. Nah, di sini ya sebenarnya si Shopee ini sudah ada nih untuk merekomendasikan. Nah, kita bisa cek juga rekomendasinya sesuai nggak dengan kapasitas yang kita miliki. Oke, misalnya contoh rekomendasinya. Nah, untuk rekomendasinya ya si Shopee ini bilang tipe diskonnya nominal, harus diskon yang direkomendasikan 25.000 ya. Nah, kemudian untuk minimum pembeliannya 190 berapa nih? Sera, sera, 1.900.000. Nah, kemudian untuk kuota pemakaiannya misalnya apa namanya 100. Jadi untuk 100 pembeli pertama bisa mendapatkan promo diskon ini kayak gitu.
Nah, promo voucher diskon ini. Kemudian untuk jumlah maksimal per pembeli itu misalnya satu. Jadi setiap pembeli ya dengan satu akun itu hanya bisa membeli produk promo kita ya dengan voucher promo kita itu hanya satu kali saja kayak gitu. Kalau mau bikin berkali-kali ya boleh aja, nggak masalah. Bikin misalnya 5 atau 2 kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk tampilan voucher dan produk yang dapat menggunakannya, ini itu kan udah ada ya pengaturan template voucher ya. Jadi ada dua, bisa ditampilkan di semua halaman atau bisa tidak ditampilkan kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Kemudian klik konfirmasi. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau tanyakan dulu? Sudah jelas? Sebenarnya untuk voucher toko ini nggak terlalu sulit ya, cuman beda. Yang sulit itu adalah membuat sebanyak-banyaknya kayak gitu. Karena masih baru tokonya, usahakan ya minimal sekali itu satu hari satu voucher gitu. Kalau satu hari 3 voucher, wah malah lebih bagus lagi gitu ya kan. Oke, selanjutnya, oke ada yang bertanyakan dulu boleh? Oke, lanjut ya. Nah, untuk masalah voucher produk ya, ini juga sama. Semua untuk pembuatan voucher tuh sama, gitu ya. Tinggal nominalnya aja kita bedakan, gitu. Oke, selanjutnya kembali lagi ke pusat promosi. Nah, selanjutnya ada kan ini kan ada voucher toko saya, kemudian ada promo ongkir dan sebagainya. Silakan klik flash sale toko saya gitu. Besok 25 ya, besok 25 kalau bisa ada flash sale-nya deh gitu ya. Nah, ini oke. Oh, belum bisa. Belum bisa. Nah, untuk saat ini kamu tidak dapat membuat flash sale toko saya karena tidak memenuhi kriteria penjual sebagai berikut. Jumlah penilaian toko lebih kurang atau sama dengan 5. Jumlah penilaian tokonya 1. Harusnya ada 5 dulu gitu. Ada 5 dulu. Sedangkan ini baru 1 ya karena memang baru 1 yang beli. Nah, kita cek nih penilaiannya. Oh, ini enggak. Oh, penilaian dari Shopee. Itu ya. Nah, kemudian di sini belum bisa kita atur. Nah, tapi kalau nanti mau diatur, bisa langsung aja klik buat, kemudian tambahkan untuk flash sale toko saya. Ya, oke. Voucher toko udah, live dan video udah, marketing solution, iklan Shopee, garansi harga terbaik. Oke, kita cek garansi harga terbaik ya. Nah, ini tuh ada ya. Contoh nih, pendaftaran program, nominasi penjual. Ini kan ada tuh banyak-banyak ya, banyak banget nih dari toko-toko lain gitu kan. Atau dinominasikan. Ternyata dari tempat kita nggak ada. Ya udah langsung aja nominasikan dari Excel atau ubah dari Excel kayak gitu. Tinggal dipilih aja nominasinya kayak gini. Nah, untuk garansi harga terbaik ini biasanya kayak ada label nih, garansi harga terbaik gitu. Dalam artian ya bisa jadi termurah, bisa jadi harga terbaik, tapi misalnya apa namanya? Untuk yang harga terbaik, misalnya ini harga yang dari Nulis Store harganya 2.000, sedangkan dari toko yang lain harganya 3.000 kayak gitu. Oke, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan dulu untuk program garansi harga terbaik? Berarti ini kayak ini Kak, paling murah lah gitu ya kalau harga terbaik. Sebenarnya iya, cuman hampir sama. Cuman kalau untuk yang harga termurah itu kan dia harus daftar lagi gitu. Nah, Oh, jadi nanti itu ada garansi harga terbaik atau ada juga garansi produk termurah gitu. Jadi ada 2 juga gitu. Nah, oh iya. itu. Oke. Selanjutnya, nah ini
Berarti untuk flash sale toko saya ini belum bisa kita otak-atik ya sebelum sebelum ada yang sebelum penilaiannya mencapai 5 nih yang nilai. Nah, bagaimana caranya supaya toko kita ada penilaiannya? Jadi setiap ada yang beli nih, gitu ya kan? Setiap yang beli di chat, kakak mohon bantuannya untuk apa namanya, untuk bikin misalnya ulasan kayak gitu. Jadi di chat aja sih pembelinya. Kadang-kadang pembeli itu lupa atau males untuk buat apa namanya, review atau ulasan kayak gitu. Oke. Nah, untuk game toko ini kayaknya udah pernah ya, Bang ya. Jadi sekilas aja untuk game toko ini sebenarnya hampir sama kayak Shopee juga, sama kayak voucher juga gitu kan. Bedanya adalah kalau misalnya game toko ini nanti si pembeli itu main-main nih di toko kita. Main-main sambil dia dapat voucher gitu. Nah, untuk voucher ini apakah apa namanya? Apakah voucher ini ditanggung Shopee? Tidak. Jadi voucher ini tentunya 100% ditanggung oleh penjual ya. Jadi Oke, oke. nggak apa-apa sih sebenarnya kita pakai juga, tapi hati-hati dalam kita memasukkan harga promo kayak gitu. Oke, hasil toko promo udah. Nah, selanjutnya kita coba cek di manajemen chat ya. Karena kan udah ada admin nih ceritanya. Nah, jadi untuk di manajemen chat ini ya, ada dia 3 macam. Ada pesan otomatis, ada shortcut, kemudian ada FAQ. Misalnya otomatis kirim FAQ ketika pembeli memulai chat. Ya gitu. Nah, kecepatan chat dibalasnya 1 jam 53 detik 40. Ini cukup lama ya kalau bisa bikin perhitungan menit. Nah, di bawah ini kan dia apa namanya, kecepatan di chat dibalas ini kan kayak 30 hari ya berturut-turut ya. Ya udah, pastinya di 30 hari ke depan itu buatlah chatnya sebaik-baiknya. Nanti akan balik lagi sendiri. Kemudian untuk persentase chat dibalasnya, nah ini yang saya bilang. Kita sebagai penjual harus menjadi orang yang terakhir dalam balasan chat. Ya, sangat tidak dianjurkan ya, makanya sangat tidak dianjurkan kita apa namanya, akun toko sama dengan akun beli gitu, sangat tidak dianjurkan karena takutnya gini nih, ketika kita mau beli produk dengan ketika kita mau membeli produk, mana dia nih. Jadi misalnya gini, ketika kita persentase chat dibales terus ya. Kok layar saya nggak berubah nih, bentar dulu. Bentar. Oke, nah ini dia, udah berubah. Nah, jadi misalnya contoh nih, ketika kita takut kita sama nih antara pembeli sama penjual. Ketika kita mau beli produk nih, contoh saya mau beli produk di Nulis Store, misalnya saya mau beli buku dengan akun jualan saya, gitu ya kan. Saya akun penjual dan Nulis Store ini juga akun penjual. Kemudian ketika saya belanja di Nulis Store, ya kan, si Nulis Store ini chat saya. Padahal chatnya itu cuman mau bilang, ready ya kak, ini barang-barangnya untuk konfirmasi doang kayak gitu. Karena saya belinya memakai akun pembeli, ya kan, jadi saya bales lagi dong chat dari Nulis Store gitu. Jadi kayak kita jadi perang harga, nah perang chat. Sedangkan si Nulis Store ini karena memang sudah tahu nih penjual sebagai orang yang terakhir untuk balas chat, jadi harus balas-balas. Jadi kayak ya udah saya sama Nulis Store jadi kayak balas-balasan, jadi kayak perang chat terus gitu, hanya untuk menjadi orang yang terakhir gitu. Nah, kalau menurut peraturan ya, peraturan yang dari Shopee gitu, itu dia untuk penjual yang sedang melakukan transaksi beli ya, misalnya dia sebagai pembeli pada saat itu, persentase chatnya itu nggak dihitung, alias sebenarnya nggak masalah kalau kita menggunakan akun penjual untuk beli dan kita nggak apa-apa nggak bales chat dari si penjual karena pada saat itu statusnya adalah sebagai pembeli. Itu menurut peraturan dari Shopee-nya. Namun
pada kenyataannya tetap akan berpengaruh persentase chatnya itu gitu. Makanya saya sarankan untuk akun jualan itu apa namanya dibedakanlah dengan akun beli gitu. Nah, kemudian persentase chat gimana caranya untuk menaikkan persentase chat kayak gitu ya. Bagaimana cara menaikkan persentase chat? Misal tiba-tiba kejadian kita lupa nih beli pakai akun itu gitu. Nah, sebenarnya persentase chat ini dia nih ya, dia dihitung dalam waktu 30 hari terakhir gitu ya. Kalau ini menurut ini ya, tapi sebenarnya perhitungannya 90 hari terakhir kalau dari halaman utama gitu. Nah, kemudian ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba persentase kita turun gitu, ya udah kita balas-balesin aja chat yang sebelumnya belum pernah kita balas-balesin. Nanti 30 hari kemudian ya, itu persentase chat kita akan kembali normal. Nah, kemudian persentase chat ini dia persentase chat yang ditanggapi penjual dalam waktu 12 jam dari pertama kali terima gitu. Jadi kalau lewat dari 12 jam dihitung ya udah lewat sangat lama balas chatnya gitu. Makanya dulu saya pernah sampai balas chatnya itu dalam hitungan menit karena memang banyak banget, karena memang langsung bales tuh. Nah, yang terakhir nih untuk persentase chat dibales ini ya kan, ini kan dia persentase chat seberapa banyak chat yang masuk dan dibales, seberapa banyak chat yang dibales per yang masuk gitu. Kalau chat yang masuk kita banyak banget nih ya, misalnya yang chat yang masuk ada 100 ya, ada 100 chat yang kita bales, dari 100 chat ini ada misalnya 90 yang nggak dibales ada 10, sebenarnya nggak masalah sih ya, karena lebih banyak chat yang dibales daripada yang nggak dibales, dan persentasenya sampai 90% ya gitu. Nah, nanti persentase chat dibalesnya ini setidaknya nggak 50% ya, paling minimal 80% lah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau aman, persentase chat ini minimal 80% gitu. Nah, tetapi yang bermasalah adalah ketika nggak ada yang ngechat, tiba-tiba masuk chat satu, kita lama balesnya, ya otomatis bablas turun persentase chat kita gitu. Oke, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan dulu? Jadi evaluasinya itu ya Kak, lebih cepat lagi balas chat ya berarti ya. Iya, karena ini 50% ini sangat rendah. Nah, Oke. sebenarnya apakah hubungan persentase chat ini dengan toko yang tinggi gitu kan? Jadi kalau persentase chat kita tinggi ya minimal 80% gitu kan, nanti Shopee dia suka dengan toko kita dan dia akan naikkan toko kita ya melalui sistem mereka gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika ada pembeli nih tiba-tiba tertarik dan dia membuka toko kita ya, dia kan akan lihat nih profilnya ya, berapa followers toko kita, berapa ulasan yang udah ada ya, berapa persentase chat gitu. Kalau misalnya toko kita masih baru aja, persentase chatnya masih 50%, dia enggan untuk beli. Kenapa? Karena kan dia pengen tanya-tanya juga nih, takutnya pasti si buyer ini overthinking. Si penjual ini kayaknya lama balesnya, lama prosesnya, ya udahlah nggak usah jadi beli, takutnya kan kayak gitu. Jadi OVT-nya si pembeli tuh jadi overthinking kayak gitu. Oke, itu dia ya. Nah, ini saya nggak tahu ya kenapa dibikin versus 30 hari terakhir. Karena seingat saya untuk kalau dari handphone tuh kelihatan dia 90 hari terakhir. Lihatnya di halaman utama toko gitu. Mungkin ini peraturan baru lagi gitu. Nah, jadi ini ya di bawah 12 jam. Jadi kalau misalnya ada chat masuk di jam 6 sore ya, maksimal banget jam 5 pagi udahlah dibalas gitu. Udah lama banget ya hitungannya kayak gitu. Nah, nih kita lihat chat pesan otomatis ya, kan di sini. Oke, nah ini coba cek ya. Sini sudah jelas, balasan otomatis tidak termasuk dalam perhitungan persentase respon chat. Ya, ini sering banget kejadian. Saya kan sudah pasang
ini sudah pasang balasan otomatis, kenapa persentase chat saya tetap turun gitu? Nah, karena balasan otomatis ini tidak termasuk dalam perhitungan persentase respons chat gitu ya. Nah, makanya saya tuh kadang-kadang kalau misalnya apa namanya eh ada yang chat ya, ada yang ngechat gitu kan, terus kan saya ada ada balasan otomatis gitu kan, saya balas lagi, terus saya balas lagi gitu ya, karena otomatis tuh nggak dihitung. Oke, cara settingnya kita klik mulai di pesan otomatis ya, ini kan ada ya, klik mulai, kemudian kelihatan ya saya berubah ya, nah ini dia. Nah, ini standar auto reply-nya. Nah, ketika diaktifkan, pembeli akan menerima balasan otomatis setelah mengirimkan pesan pertama setiap harinya, gitu. Nah, auto reply hanya akan dikirimkan satu kali setiap 24 jam untuk pembeli. Jadi, pesan auto reply saat toko offline hanya akan dikirimkan satu kali per hari untuk pembeli. Jadi, contoh misalnya kayak gini. Pagi hari nih, pagi hari kita nih belum misalnya kita udah setting tokonya dibuka dari jam 9 sampai jam 5 kayak gitu. Jadi sehingga sebelum jam 9 pagi si penjual atau saya nggak mau nih buka-buka toko, maksudnya buka-buka Shopee nih, mau benar-benar istirahat lah kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika ada pembeli yang ngechat gitu kan, langsung lah toko saya itu langsung auto reply. Nah, auto reply ini hanya dikirim satu kali per pembeli. Jadi si pembeli mau nge-spam gimana pun nanti auto reply-nya nggak ini sih, nggak akan ikut ya gitu. Nah, ini dia ya, standar auto reply. Silakan dicek di sini, bentar ya. Kita X aja dulu. Oke. Kita edit coba ya. Nah, contoh misalnya auto replay. Nanti dihapus aja ya. Ini Iya, Kak. kita coba. Selamat datang di Nulis Store. Misalnya, contoh misalnya jam operasional kami, misalnya operasional kami dari jam 9 sampai Iya, iya. 17.00 misalnya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Misalnya pengiriman ya kan? Pengiriman yang di hari yang sama itu pesanan. Pesanan yang masuk sebelum jam 15 ya kan? Akan dikirimkan di hari yang sama. Misalnya ya, di hari yang sama. Ini contoh ya auto reply-nya. Nah, kemudian di sini tinggal klik simpan. Oke. Nah, nanti ini bisa diubah ya, tinggal diaktifkan saja. Jadi ketika nanti ada yang ngechat, ada auto reply-nya. Jadi dia akan baca nih, oh ada ketentuan-ketentuannya. Jadi misalnya dia ngechat nih di jam 8, tokonya buka jam 9, pantas aja dia nggak bisa balas aku gitu. Oh iya, Nah, Kak. untuk yang pesanan di hari yang sama, nah ini sebelumnya udah jelaskan juga ya. Pesanan yang masuk, ini peraturan baru Shopee ya, kalau dulu belum. Jadi untuk peraturan baru Shopee, pesanan yang masuk sebelum jam 12 siang itu harus dikirimkan di hari yang sama. Contoh misalnya ada pesan masuk, gitu, ada pesan masuk di jam 11.58. Mau nggak mau di hari itu juga harus dikirimkan di hari yang sama, maksimal di jam 23.59. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya pesanannya masuk lewat dari jam 12, misalnya contoh, pesanannya masuk di jam 12.05, misalnya kayak gitu kan lewat dari jam 12 gitu kan. Itu pesanannya boleh dikirim besoknya, tetapi tetap maksimal 24 jam. Gitu. Jadi misalnya pesanannya masuk di hari Rabu jam 12.05. Maksimal banget dikirim di hari Kamis jam 12.05 juga maksimal banget gitu. Jadi dia hitungannya 24 jam. Jadi sebenarnya Shopee ini dia membuat peraturan baru, pesanan itu harus dikirimkan maksimal 24 jam gitu ya. Oke, itu dia untuk di auto reply standar.
Nah, selanjutnya ini auto reply ketika lagi offline atau ketika kita sedang tidak buka toko online kita. Jadi ini ketika diaktifkan, pesan yang dikirim pembeli di luar jam operasional akan otomatis dibalas dengan auto reply offline. Ya, misalnya contoh seperti ini ya. Kita nih pengaturan untuk Hai, pesanmu telah kami terima. Dikarenakan pesan diterima di luar jam operasional toko, kami akan balas pesanmu saat kami kembali online. Terima kasih, gitu. Jadi, ketika ini muncul, si pembeli itu tahu oh sedang tidak aktif, ya. Jadi dia bisa tidak menunggu, gitu. Oke, sampai sejauh ini ada yang bertanyakan dulu untuk standar auto reply chat ini? Oh iya Kak, kalau untuk ini Kak, jam operasional itu memang rata-rata standarnya itu jam 9 sampai jam 17 ya. Biasanya, Nah, biasanya biasanya. Kak ya. Tapi Jadi kalau boleh, udah kalau misalnya nulis store misalnya 24 jam malah lebih bagus ya, gitu ada ya kali. kan? Ada yang Paling gitu Kak, toko online gitu sampai 24 jam tetap ada, orang gitu ada yang kayak chatnya gitu. oh, ada yang gitu ya. Ada. Kalau toko-toko Biasa. yang gede, Biasa kalau kayak gitu yang ya. dia punya admin khusus biasanya iya. Ya, Dia 24 jam gitu. Tapi untuk biasanya ini hanya untuk balas-balas chat aja gitu. untuk balas chat ya. Gitu. Biasanya jam operasional kan. Nah, itu dia. Ya, Kak. Nah, untuk pengiriman tetap ngikuti standar dari ya si tokonya itu gitu kan. Masa iya ada orderan malam-malam dia kirimkan malam itu juga ya kan? Ya, kalau saya sih pernah waktu bulan puasa biasanya Hmm. pesanan yang masuk jam 8. Jadi kayak 3 kali kirim. Pagi ada Ya, kirim, ya. siang ada kirim, malam ada kirim. Biasanya kayak gitu. Karena kan Hmm. takutnya overload kan gitu. Jadi Ya. tergantung dari kebijakan toko. Kalau nulis store misalnya sampai malam misalnya nih sampai malam tetap ada apa namanya ada pengiriman ya nggak masalah gitu ya kan. Nah kemudian ini biasanya jam operasional ini dibuat oleh toko-toko yang memang punya admin. Nah admin ini kan dia biasanya kan pulang jam 5 Ya, sehingga ya. misalnya si ownernya tuh nggak mau lagi buka-buka toko gitu. Nah, itu juga nggak masalah. Hmm. Kalau saya pribadi, biasanya 24 jam. Jadi kalau ada yang ngechat malam gini juga pun tetap saya bales gitu. Tetapi tetap saya bikin auto reply chatnya gitu. Jadi sehingga misalnya contoh ya, saya tiba-tiba males nih untuk bales chat atau nggak sempet nih bales chat. Nah, jadi si buyer nih dia udah tahu nih, oh ternyata mungkin si adminnya ya atau si tokonya ini memang tidak bisa bales chat di luar jam operasional gitu. Nah, ya, Gitu Kak. sih. Karena Tapi udah tet- kita buat aturannya ya Kak ya, Mm-mm. sampai jam. Tapi tetap harus apa namanya? Tetap harus apa namanya? Sesuai lah dengan ketentuan kita gitu. Jadi jangan dipaksakan apakah malam juga harus balas chat ya enggak juga gitu. Ini nanti dihapus aja ya, ini saya nonaktif aja dulu. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut nih ya untuk auto reply chat. Kak, Oke, silakan. kalau misalnya jam buka toko itu bisa nggak ya Kak kita letakkan di halaman toko gitu. Jadi orang tahu jam operasional kita itu dari jam berapa sampai ke jam berapa. Boleh, Apa boleh cuman banget. dari Boleh banget kan sebenarnya itu di bagian dekorasi toko. Jadi di bagian dekorasi toko tuh ada deskripsi toko. Nah, itu dimasukin aja jam operasional kita, ya. Jadi masukin aja jam operasional kita supaya nanti si buyernya itu tahu gitu ya kan. Tetapi sebenarnya ya yang namanya juga orang Indonesia biasanya kan malas baca nih, ya kan? Biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang misalnya dia rajin baca atau scroll-scroll toko gitu kan di dekorasi tokonya gitu dan dia ngelihat peraturan jam operasional kita. Makanya biasanya toko-toko yang udah banyak penjualannya atau sudah tinggi mereka buat auto reply chat mengenai jam operasional gitu. Sehingga Hmm. nanti nggak nge-spam gitu karena saya pernah juga kejadian kan ya udah saya statusnya sebagai pembeli jadi kayak saya chat kak bales dong kak gini-gini nah ternyata di atasnya sudah dibales dia dengan auto reply chatnya kalau jam operasionalnya sampai jam 5 sore dan di luar itu tidak bisa bales chat gitu. Oke, Kak. Oke.
Oh ya Kak, satu lagi tadi kan. Kan Mm-mm. misalnya kita buat tuh operasionalnya misalnya sampai yang tadi ya 9 sampai jam 5 kan. Tiba-tiba ada orang malam gitu kan yang ngechat. Itu masuk ke ini nggak tadi? Presentasi balas jamnya. Walaupun Masih dia masuk, tetap masuk. terhitung ya Kak ya. Terhitung makanya. Oh gitu ya. Makanya tetap aja kita balas. Kalau saya pribadi kayak gini, biasanya balesnya. Kalau misalnya lagi males ya gitu. Jadi Ah, mohon maaf Kak, toko ini balasnya langsung ya, bukan auto reply chat ya. Jadi oh kita ya harus balas langsung langsung. ya. Tetap Heeh, langsung ya Kak tadi. heeh. Mm-mm. Mohon maaf Kak, toko kita sedang sudah tutup dan admin sudah pulang. Untuk pengecekan stok barang besok ya Kak, akan kita info di jam 9. Udah gitu aja, udah ada template-nya gitu. Oh iya, oh ada Jadi template-nya. udah ada template-nya, jadi sehingga ini kan ada nih template-nya kayak gini nih. Oh Nah, kita iya. back dulu ya. Nih kan. Contohnya ada shortcut nih, ya kan? Shortcut kan ada tuh ya di bagian garis miringnya. Ketika kita cek, nah ini udah ada nih nulis store nih buat shortcutnya nih. Produk ini masih tersedia. Nah ini. Ini sebenarnya masih ini ya, masih bahasa-bahasa Shopee nggak sih? Ini bukan bahasa pribadi nggak sih? Harusnya iya sih. Ini bahasa Shopee. Nah, nanti di sini bisa diedit aja kata-katanya. Misalnya gini, ya. Eh, Hai, misalnya si buyer nanya, ini ready Kak? Nah, langsung aja bikin shortcutnya. Ready Kak, silakan di order. Ya, atau misalnya terima kasih telah memberi produk kami, pesananmu akan segera dikemas dan dikirim secepatnya. Boleh nih dibikin shortcutnya. Nah, ini nanti dia akan masuk di bagian chat. Contohnya seperti ini ya. Kita buka chatnya, chat nulis store. Oke, nih. Duh. Oke, oke bentar ya, masih memuat. Ih, ini dibales atuh. Ada kendala, Kak. Tuh, udah dibalas. Ini balas. Terima kasih ya, Kak, gitu. Oh iya ya. Harus dibales. Ini Harus nggak boleh nggak dibalas ya. dibales. Ya, Ya, kita not tuh, mulai. tuh. Berarti chat harus ini. Kita terakhir ya kak ya. Benar, kita harus jadi orang Harus terakhir. kita jadi orang terakhir yang ngechat. Siap siap. Not Nah, ini ya. dia template. Ini kan ada template. Oh iya. Kalau dari handphone lebih enak sih lihatnya. Jadi contohnya ada template ini. Kalau misalnya dia nanya nih, Hai Kak, ready Kak? Nah, biasanya saya bikin tambahkannya, ready Kak, silakan diorder kayak gitu. Atau Oh, misalnya oke produk kak. ini masih tersedia bawa aja. Ini kata-kata kita sendiri aja. Ini bisa diedit kok semuanya. Editnya Mm-mm. dari yang ini. Tadi shortcut tadi ya. Oh di Ini shortcut tadi. tuh. Mana dia nih? Oke. Nah, ini dia. Tinggal buat template, selesai gitu. Oke. Nah, kita chat ya. Kita coba dibalas semua chat. Oh, chat-chat lama pada dihapusin ya, Bang? Atau memang ini memang yang baru? Baru itu kak. Baru berarti. Ah, ini Oh juga ini nih. yang lama kemarin. Ini yang lama ya. Enggak, tapi ini Hmm. 8 September kok baru nih. Ready Kak, ready Kak. Gitu. Hmm. Nah, langsung aja. Ready Kak. Kalau dia nanya, ready Kak, silahkan di order. Udah, jangan Oh memutuskan. silakan di order ya. Kalau ready Kak udah putus gitu. Ini ready Kak, Di ready follow up Kak. dikit ya kak ya. Silahkan di order Kak gitu. Oh, Jadi kita mempersilahkan dia beli, ayo beli beli kayak gitu, beli produk saya gitu, beli produk kami gitu. Oke, ini sampai sejauh ini untuk sampai shortcut ada yang mau tanyakan dulu? Kak, udah pas. Pas ya. Oke. oke. Nah, otomatis kirim FAQ ini sebenarnya baru sih dan saya paling males untuk FAQ sebenarnya karena nge-spam. Nah, kita cek klik mulai. Jadi ini FAQ ini kayak AI ya. Jadi apa namanya? Nanti pesannya akan dikirimkan otomatis oleh si Shopee AI ini, sehingga nanti ketika si penjualnya sedang tidak ada di tempat, si pembelinya itu tetap bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, jika memang sesuai dengan yang ada FAQ-nya gitu. Nah, di sini kan,
Semakin cepat jawaban yang kamu berikan, semakin besar kemungkinan pembeli untuk check out ya. Jadi seperti itu. Nah, layanan FAQ ini 24 jam per hari ya, full. Nah, memahami pembeli lebih baik memudahkan pekerjaan. Nah, nanti di sini tinggal dibuat aja pertanyaan FAQ-nya. Nah, ini kan bahasa Inggris ya, biasanya kayak gitu. Ada daftar pertanyaan, ada dia dibasarkan kategori kayak gitu. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini tinggal boleh nih, apakah ini ready stock? Nah, bikinlah jawabannya di sini. Misalnya, apakah ini ready stock? Ready, Kak. Ya, tinggal 1 pieces nih. Ini. Yuk, segera diorder, Kak. Diorder, Kak, sebelum kehabisan. Oke, gitu. Atau misalnya contoh nih ya, FAQ-nya, misalnya ada yang nanya kayak gini. Kita batalkan dulu ya. Nah, misalnya ada yang nanya, kapan pesanan saya dikirim, misalnya kayak gitu. Atau misalnya mau nanya, ini bisa dihapus ya, gitu. Misalnya, eh, Kak, eh, apa namanya, bisa kirim cepat, misal contoh ya, bisa kirim cepat. Nah, ya, tinggal kita balas aja. Bisa, Kak, ya kan? Silakan diorder gitu. Jadi nanti yang jawab nih kayak AI gitu. Jadi eh, Hmm. eh, kita sebagai penjual nggak perlu capek-capek lah untuk pantau maksudnya pantau terus boleh, tapi kayak nggak yang harus 24 jam gitu balas chatting gitu. Nah, ini kita batalkan dulu ya. Gitu. Jadi ini nanti tinggal diedit aja sesuai dengan mau apa nih nulis store buat FAQ-nya gitu. Dan ini cuman dibatasi maksimal 5 Q&A-nya. Oke. Nah, biasanya itu paling sering ditanyakan apakah ini ready stock, kapan pesanan saya akan dikirim, berapa lama pengiriman pesanan saya, itu paling sering ya ditanyain. Oke, nah ini ya untuk kata sambutan, silakan ya pilih. Bisa dia sini atau dari sini, bisa juga diatur sendiri. Ya, misalnya Assalamualaikum, Kak, gitu ya kan. Assalamualaikum, Kak, gitu misalnya. So, contoh ya. Dah. Sambutan. Eh, Sambutan. itu ya. Contoh nih. Oke. Oke, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan dulu. Ini untuk yang umum ya, skenario-nya. Oke. Selanjutnya untuk yang produk. Buang perubahan, buangnya. Jadi ini saya, nggak saya ini ya, tinggal nanti dibuat aja. Nah, untuk produk ya, silakan yang pertama bikin juga nama grup pertanyaannya. Tadi kalau umum juga bikin ya, nama produknya ya. Oh enggak. Ini nama produk, silakan dipilih nama produknya apa, ya, nama pertanyaan grupnya. Nah, di sini ya boleh nanti dimasukkan ke dalam semua produk. Jadi misalnya contoh ada yang ngechat nih produk A, nanti ada FAQ-nya di produk A itu. Kemudian ada kategori produk sama produk tertentu. Nah, untuk pertanyaannya sama ya, kurang lebih template-nya sama. Cuman bedanya adalah ini dia Q&A-nya ditanyakan pada saat ya udah si bayarnya itu ngechat di toko itu dan emang langsung terspesifik gitu sih. Nah, ini juga ada daftar pertanyaan, ada pertanyaan dikelompokkan per kategori juga ada. Ya, misalnya kategori 1, atau misalnya kategori 2 gitu. Contohnya seperti itu. Ini nggak saya save-save ya, saya ini aja semuanya. Gitu ya. Oke, sampai sejauh ini ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Atau udah puyeng? Ini dia, ya. Nih, atau juga kita cek di pesanan, pengaturan umumnya juga sama ya. Nih. Jadi ketika ada pesanan, nanti tinggal di chat aja. Misalnya ada si pembeli itu mau ngechat penjual gitu ya kan. Nah, bisa langsung di chat pesanan ini. Di pesanan yang sudah dia buat. Oke. Lanjut atau mau tanyakan dulu?
Nah, tapi hati-hati ya untuk FAQ ini dia tidak masuk hitungan juga untuk yang apa namanya untuk yang balasan otomatis gitu. Persentase chatnya gitu. Oh, tetap masuk di otomatis deh Kak ya. Kalau Iya, ini ya. tetap kita Hmm. harus apa namanya harus bales otomatis. Tapi FAQ ini membantu kita sebagai penjual nanti si pembeli itu misalnya nanya di hal yang memang sudah sering dia tanyakan gitu. Jadi kita nggak perlu jawab lagi Hmm. karena jawabannya sudah Iya. tahu dianya gitu. Ini kalau yang udah banyak orderan nih bantu kali ya berarti Kak ya. Oh, iyalah Biar bantu banget. lebih cepatnya Iya, kan berarti. ya apalagi kan produk nulis store itu kan dia memang produk yang fast moving ya kan, Ya, cepat yang sehari-hari cepat ya. berpindah iya gitu. Jadi Hmm. bisalah FAQ yang digerak. Oke, ya selanjutnya untuk penilaian toko. Nah, ini usahakan setiap ada yang beli, mintalah penilaian dari mereka. Ya, Oh iya, iya. lumayan nih ada satu dapat bintang 5 ya dari yang harga Oh keren roll keren kemarin ya keren. penggaris. Apa? Iya Penggaris penggaris kan? keren. Penggaris yang Iya harga 1.100 itu ya. iya iya. Oke. Nah, dia saldo rekening. Nah, ini rekening juga udah. Dan toko, performa toko, kesehatan toko. Itu perlu dibalas nggak tuh Kak? Misalnya dia ngasih rating kan, kita balas terima kasih ya Kak gitu ya. Jadi kalau Boleh banget kalau misalnya mau dibales, malah lebih bagus gitu. Cuman kalau saya pribadi kadang ada capek. penilaiannya juga tuh. Apa? Hah? Oh, enggak Oh sih. ya, Enggak, cuman oh kayak gitu. si Enggak ya? pembelinya itu senang aja sih kalau kita bales chatnya. Oh iya iya kita balas ya Kak ya. Iya, Benar benar pesannya benar. gitu. Cuman hanya untuk senang aja. Hmm. Tapi kalau misalnya untuk ngaruh ke yang persentase chat, karena ini kan dia bales berdasarkan apa sih namanya? Yang dia lah gitu. Apa namanya? Produknya yang telah dia beli gitu pada saat penilaian. Hmm. Gitu. Oke, ini dekorasi performa toko. Oke, ini bagus. Tingkat konversi pesanan bagus. Oke. Ini ya, pens. Ini yang hari ini bukan sih, yang hari ini ada 3 produk ya? 3 Iya nih. Kak. Oke. Untuk kesehatan toko, sebentar. Ada produk yang dilarang ya? Ini dicek dulu. Oh iya. Oh. Ada nih. Kak, ini sekali tanya sebenarnya Kak, masalah untuk ngupload produk ini Kak. Oh, oke. Yang pertama itu Kak, kan ada beberapa produk itu kayak misalnya kemarin saya itu mau upload kaos kaki Kak. Nah, kaos kaki itu kan ada ukurannya dan ada warnanya. Mm-mm. Nah, di Shopee-nya itu kalau dia disuruh masukkan tabel ukuran. Tabel ukuran, misalnya berapa senti, pokoknya dia tabel ukuran. Itu Kak kita buat tabel ukuran sendiri atau udah bisa kita ambil template dari orang gitu loh Kak. Nggak apa-apa ngambil sampel dari orang, yang penting dalam bentuk gambar. Iya. Mm-mm. Terus mau nanya ini loh Kak. Penentuan harga kalau misalnya dia ada variasi, kadang dia nggak bisa diupload Kak. Misalnya kayak kemarin itu origami, dari yang kecil sampai yang ke besar, harganya kan sesuai dengan harga yang di toko yang kami buat. Cuman dia nggak bisa diupload karena harganya itu harus yang termurah itu dibagi 7 sama harga yang termahal. Iya, 1:7 memang. Kalau itu lebih bagus kita naikkan harganya atau kita turunkan harga aslinya Kak? Dibagi 2 aja. Jadi dibagi 2 aja. Jadi contoh misalnya origami yang besar ya. Contoh misalnya gini. Origami yang kecil dari misalnya ada 4 ukuran nih.
ukuran 12, 34 gitu. Ya udah ukuran 12 di link produk yang satu, kemudian link Oh, untuk origami yang 34 di link 2. Karena kan 34 kan perbedaan harganya nggak terlalu jauh ya. Kalau untuk iya, satu iya. dua nggak terlalu jauh juga gitu. Karena emang nggak bisa, itu udah peraturan dari Shopee-nya gitu. Karena dulu waktu sebelum ada peraturan 1:7 gitu kan, banyak banget tuh buat kayak apa namanya, dibikin harga termurah, misalnya dia jual handphone nih, contohnya handphone yang harga jutaan, nanti dia bikin harganya di tampilannya range-nya misalnya dari harga 100.000 sampai 3 juta gitu kan. Otomatis kan di sistemnya kan dia jadi harga termurah gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki di variasinya yang harga 100 ribunya itu bukan handphone melainkan harga case-nya gitu. Jadi itu kan timpang banget ya. 100.000 ke 3 juta gitu ya kan. Nah, jadi si Shopee sekarang sudah ketat. Jadi dibikinnya range-nya itu tidak boleh terlalu jauh, makanya dibikin 1:7. Sehingga kalau misalnya harga produknya yang awalnya yang paling rendahnya harga 1.000, yang paling tingginya harganya 7.000 kayak gitu. Jadi memang nggak bisa jauh banget gitu. Ya sih, Kak. Sama itu. Oke, itu ya. Sama ini, Kak. Mm. Ya kayak barang kecil ya, Kak. Barang kecil misalnya kayak jarum sulam atau misalnya benang. Itu kan ada, Kak, di kategorinya itu nanti ada minimal pembelian. Atau kita buat namanya itu kita jual itu udah ditulis di nama produknya itu per 3 pieces, atau itunya yang kita ubah, Kak. Jadi minimal pembeliannya itu 3. Di dua-duanya. Di judulnya tetap di judul bikin per 3 pieces, di deskripsi bikin per 3 pieces, di variasi juga kita bikin 3 pieces. Usahakan seperti itu. Kenapa? Karena untuk menghindari orang-orang atau manusia-manusia yang males baca. Kadang kayak gitu. Kadang kita sudah buat judul jelas-jelas nih, harganya per berapa pieces, ya kan? Tetap aja dia tidak baca, sehingga waktu pada saya check out dia ya udah tiba-tiba nggak sesuai dengan yang dia harapkan kayak gitu. Jadi di per 3 pieces judulnya dibikin, deskripsinya dibikin, ya di variasinya dibikin juga kayak gitu. Gitu sih. Kalau bisa dibikin juga. Cuman memang banyak yang nggak bikin, banyak di variasi banyak yang nggak bikin. Biasanya tuh cuman bikin di judul sama deskripsi doang. Cuman kalau saya sarankan juga bikin judul, deskripsi sama variasinya gitu. Yes. Yes. Oke. Sama. Mm. Kak, kalau untuk produk GTI itu produk apa, Kak? GTI Kan maksudnya ada tuh nanti waktu kita buka produk upload produk gitu. ya. Ya, Coba bentar ya kita cek ya. Ini GTI itu apa sih? Bentar ya. Mana nih? GTIN itu Bukan ini, GMP Max. karena pernah ada. Tambah produk baru misalnya. Contoh, bentar ya. Oke. Yang mana tuh bacaannya? Tadi GTI ya? Ini. Dia di bawah, Kak. Nah, itu, Oke. Kak. Nih. Bukan di atas. Iya, itu. Ini biasanya kemungkinan besar misalnya produknya ada kode internasionalnya gitu. Jadi kan digunakan sebagai pengenal untuk produk dagang dan dikembangkan oleh organisasi internasional gitu ya. Biasanya kan ada kode-kode, kalau barang-barang internasional tuh kan ada kode-kode berapa digit gitu. Ya, ISBN, JAN, EAN, UBC kan ada tuh ya biasanya. Nah, itu dibuat nih kodenya apa. Ya, dan ini kan nggak bintang ya. Jadi kalau nggak bintang nggak perlu diisi juga nggak masalah gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk di bagian pengiriman itu kan ada disuruh masukin volume, ya kan? Untuk volume nggak perlu diisi, nggak usah. Cukup beratnya aja gitu. Pokoknya setiap yang tidak dibintangi itu nggak apa-apa nggak diisi, dilewati aja. Tapi kalau mau diisi juga baik supaya persentase apa namanya? Presentasi produk kita tuh bisa jadi 100% kayak gitu. Baiklah dinyatakan baik. Kak, itu ngaruh nggak ya, Kak? Kualitas info produk itu ke presentasi toko kita?
Yang mana info produk ini ya? Maksudnya yang GTIN tadi ya? Baik, sangat baik, perlu ditingkatkan kan ada itu Kak. Itu ngaruhnya di toko kita sih, di naiknya toko kita. Ngaruh sih, gitu. Ibaratnya toko kita tuh akan muncul kalau misal performa kita baik gitu sih. Kan dia akumulasi ya gitu. Untuk sementara itu aja sih Kak kendalanya selama ini untuk penguploadan produk. Oke. Ya, nggak bisa. Itu untuk tadi produk. Playstyle toko, manajemen, saldo, ini udah ke profil toko, dekorasi toko ya. Kita coba dekorasi toko. Mungkin bisa diatur-atur aja nih untuk dekorasi tokonya. Ntar ya, ini cek. Selanjutnya. Oke. Oke. Nah, dekorasi toko ini sebenarnya bisa diedit dari handphone ya. Dan ini apakah produknya sudah selesai diupload semua atau belum? Belum Kak. Masih Belum. banyak. Nggak Lumayan apa-apa. banyak. Nggak apa-apa. Nah, untuk dekorasi toko ini ya sebenarnya aturnya gampang banget, tinggal ikutin aja template-nya gitu kan. Dan ini dekorasi toko si Naurista juga lumayan udah bagus kok, udah cukup bagus gitu. Dan ini sebelum kita buat dekorasi halaman toko, kalau bisa sih bikinlah halaman kategorinya ya. Ini juga si nulis store ini juga udah bagus kok. Ada kan, ada tempat. Ini kategori nulis store ya, tempat makanan minum, pensil, lakban. Nah, ini masukin di dalam kategori-kategori ini, gitu. Nah, kemudian di sini juga bisa juga ada nih produk pilihan toko, gitu. Jadi bisa kita lanjutin. Ini nanti aja ya, di next time-nya aja ya, gitu. Nah, untuk dekorasi halaman toko. Oke. Di sini tuh kan bisa dari aplikasi Shopee, bisa dari situs Shopee gitu. Nah, untuk draft ini ya kan bisa dibuat baru atau bisa langsung aja yang lain gitu. Kita contohkan. Aduh. Oke. Misalnya kita contoh buat draft baru ya. Nih. Ini ada beberapa contoh konten dekorasi toko, desain toko yang disediakan oleh si Shopee. Ya, kita tinggal pilih saja. Oke, itu ya buat dengan dekorasi instan. Atau kita juga bisa buat dengan halaman kosong. Ya, tinggal kita tambah-tambahkan aja gitu. Oke. Itu dia ya untuk di dekorasinya. Nih, ini yang ditampilkan. Tinggal diedit aja. Oke, sampai yang dekorasi ada yang ditanyakan dulu nggak? Karena kalau dekorasi ini kan udah memang sebenarnya tinggal ikuti template dan masukin aja sih sesuai dengan keinginan si penjual itu gitu. Kak, untuk dekorasi kategori itu kan Kak, itu boleh nggak satu produk itu di 2 kategori? Atau dia bisa kayak gitu Kak? Misalnya dia Boleh. masuk ke prakarya, dia bisa masuk ke ATK juga. Boleh, bisa masuk. Ini kita contohkan ya untuk untuk kategori ya. Nanti tinggal diedit aja ya teman-teman gitu. Nama kategori saya contoh. Contoh 1 misalnya. Oke. Kemudian contoh 2. Ini kalau peraturannya nggak berubah, bisa. Tiba-tiba peraturannya berubah pula ya kan. Kita langsung aja contoh. Oke. Klik tambah produk. Bisa pilih secara manual, bisa pilih secara berdasarkan aturan ya. Nih, sudah ada ketentuan dari si Shopee-nya langsung. Berdasarkan kategori sistem juga bisa. Jadi kita buat aja manual dulu ya. Konfirmasi.
Misal mau masukin yang ini, magnet set play sama jarum jahit. Ini kan ada 2 nih. Kemudian klik konfirmasi. Ya, ini 2 produknya. Kemudian tambah contoh yang 1, misalnya manual, konfirmasi. Masuk di, yang ini sama tadi ya. Klik konfirmasi. Oke, bisa dibuat ya. Jadi sama ya. Jadi satu produk itu bisa masuk di beberapa kategori gitu. Cuman kan ya ngapain sih masuk di banyak grup gitu. Tapi kalau memang dia netral ya harusnya banyak dimasukkan di semua grup. Gitu. Saya hapus dulu ya. Mana dia? Oh, hapus. Oke. Nah, nanti dekorasi toko ini PR untuk yang Lustra udah lulus ya untuk masalah dekorasi toko. Kalau mau ubah tinggal ubah aja. Untuk produk pilihan toko. Nah, ini biasanya kayak ada topicsnya gitu ya kan. Nanti ini adalah rekomendasi dari seller untuk buyer nih. Ayo beli produk A gitu. Fitur baru hadir untuk mempromosikan produkmu di halaman produk sekarang. Silakan tinggal pilih buat produk pilihan toko saya. Oke. Oh, bisa kita pilih tuh ya Kak ya produknya. Bisa Bang, bisa. Kalau ini Kak kayak produk yang ini potong harga gitu bisa langsung itu udah otomatis muncul atau harus diginikan juga? Apa kenapa? Kenapa Bang? Misalnya produk yang kita buat diskon potongan harga itu kan. Heeh. Itu udah otomatis muncul atau harus dibuat ini juga, dipilih lagi gitu supaya nampil di halaman toko. Harus dimasukin juga. Oh, harus masukin Ya, kan. karena Ya, untuk mau pilihan kan ya, Bang. Ya, heeh. gitu. Oh gitu ya. Kan Oke, oke Kak. saya ingin Shopee mengoptimalkan rekomendasi produk pilihan toko sesuai dengan preferensi pembeli. Gitu. Itu Kak sampai berapa produk Kak yang 15. bisa gitu? 15. Oh, 15. Nih. Kamu dapat menambahkan hingga 8 produk bisa. Sisanya dari otomatis dari Shopee-nya langsung gitu. Oke, oke. Oke. Nanti silakan masukin aja ya, nanti bisa dicek-cek gitu ya. Silakan diedit aja. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup? Hmm. Itu aja. Paling PR kami itulah mungkin ya Kak ya di awal. Buat Iya. produk yang ini potongan harga ya. Boleh, kalau mau Itu bikin aja. harga, kalau nggak mau bikin harga diskon nggak masalah. Ya Heeh. tergantung dari tokonya ya kan. Tapi Ya, kalau ya. mau bikin harga coret lebih bagus. Nah tapi PR utama itu adalah besok nih. Kalau bisa sih, Oh, kalau misalnya belum bisa, misalnya nggak sempat buat diskon, paling nggak buat flash sale toko saya gitu. Kan ada hasil tuh toko tadi flash saya. sale toko saya ya. Belum Oke, bisa oke. tadi, belum bisa Belum bisa ya, karena belum bisa. belum ada ini kan tadi memang tokonya performanya belum ada. Ya udah berarti Hmm. buat diskon aja banyak-banyak gitu. Ya, ya Kak. Itu Mm-mm. dulu ya ini buat ya. Ya itu dulu, itu PR utamanya karena besok tanggal 25, Hmm. kejar di tanggal 25 deh gitu. Ya, ya, ya. Tuh. Oke, oke. Oke. Ada lagi Naya, Ol, kalau ada Ya mau sih Bang, direview. Cukup. ada pertanyaan. Nanti nextnya kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan PR-nya dulu ya dikerjakan untuk flash Ya, sale ya, toko Kak. saya itu yang untuk yang diskon lah buat besok ya. Boleh pakai voucher, boleh pakai apa namanya harga diskon atau harga coret. Nah, untuk voucher hati-hati karena voucher itu dia nanti dihitung berdasarkan harga jual kita gitu. Contoh gimana kita bilang ya? Misalnya nih, ya kan? Misalnya gini, harga jual kita 100.000, ya kan? Harga jual kita 100.000. Kemudian vouchernya itu 10.000. Nah, harusnya kan yang masuk 90.000 gitu ya kan? Eh
Oh, ini kalau misalnya nggak ada diskon nggak masalah sih. Contoh misalnya gini, ini yang bermasalah adalah kalau dia ada diskon. Misalnya gini, produk kita harganya 100.000, kemudian kita diskon harganya jadi 90.000. Ini kan harga coret nih, ya. Misalnya diskon 10% jadi harga 90.000. Nah, untuk voucher ini dia ngitungnya berdasarkan dari harga bandrolnya, harga utamanya. Jadi dia ngitungnya dari 10.000 itu gitu. Jadi potongnya banyak gitu. Makanya kalau bisa nanti vouchernya itu nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk perhitungan vouchernya itu baru bisa kita ketahui kalau udah ada yang beli. Jadi kayak saya jelasin kayak gini pun agak susah karena hanya bisa tahu plus setelah kita sudah ada penjualan kayak gitu. Untuk perhitungan persentasenya gitu. Makanya kan sekarang untuk voucher kan nggak pernah ada yang terlalu banyak kan gitu. Itu sih. Dan peraturan itu juga sering berubah-berubah gitu. Nah, belum tentu pada saat sekarang ini saya bilang peraturan begini, nanti nextnya akan seperti ini. Enggak, jadi bisa jadi berubah-berubah gitu. Kayak contoh yang upload produk tadi ya 1:7 itu juga peraturan baru. Kemudian kayak misalnya tadi ada apa namanya yang apa tadi yang kayak produk pilihan. Nah, produk pilihan tuh awalnya tuh cuma 8 produk aja dan itu manual. Nah, tadi tiba-tiba bisa jadi 15 eh, dan tetap 8 manual tetapi sisanya 7 lagi dari si Shopee-nya kayak gitu. Jadi memang peraturan itu sering berubah-ubah. Makanya tuh setiap bulan, setiap akhir bulan tuh pasti ada notifikasi dari si Shopee-nya. Pasti ada tuh notifikasi dari Shopee-nya di toko kita. Ada nih bla 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 bla, ada ini bla 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 gitu. Jadi kayak memang selalu ada informasi terbaru dari Shopee-nya gitu sih. Bahkan untuk voucher ya, untuk voucher sekalipun itu voucher diskon untuk pembeli itu sering berubah-ubah gitu sih. Jadi tergantung dari periodenya. Ya kita sebagai seller hanya ikutin peraturan aja sih gitu. Oke. Sama satu lagi, usahakan jangan sampai menampilkan kontak kita di Shopee ya. Gitu. Kalau misalnya kita mau Oh, mengalihkan si buyer itu membeli di luar Shopee, misalnya gitu kan, dari chat, ya pakai kode-kode aja ngasih nomor teleponnya, misalnya 08, misalnya 2 atau apa. Pokoknya pakai kode lah supaya karena ya, gini, ya. Shopee itu tidak boleh apa namanya tidak memperbolehkan kita ada transaksi di luar Shopee gitu sih intinya kan supaya menjaga keamanan antara penjual dan pembeli juga sebenarnya seperti itu sih. Tuh. Oke. Oke, nanti saya cek ya besok PR-nya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan untuk sharing hari ini bermanfaat. Nanti Oke. rekamannya akan saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.